Oke. Selamat malam. Selamat malam semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas, saya akan buat video part 2 mengenai saham ICBP dan Indofood, INDF. Di ICBP dan INDF. Saya akan buat part 2-nya, tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada siapa? Kepada ICBP dan INDF karena dua saham ini berhasil meredupkan sedikit pamor dari saham Bank BRI. Dimana sebelumnya saham Bank BRI itu saham favorit investor retail, banyak dibahas di mana-mana. Tapi kemarin rasanya lebih banyak orang cari tahu tentang ICBP sama INDF. Dan kalau dari broker summary itu tercermin investor retailnya di Bank BRI sekarang Bank BRI naik 4,4% hari ini, dan kita lihat investor retailnya jualan semua. YP, CC, PD, NI, KK. Jadi investor retailnya jualan semua. Bank BRI naik 4,4%. Jadi buat bikin retail turun itu nggak harus nurunin saham Bank BRI lebih dalam, karena nyatanya makin dalam Bank BRI turun makin semangat investor retail beli. Dinaikin aja, dinaikin, kasihlah 5-10% daripada keluar sendiri, seperti itu. Nah, itu intermezzo aja buat pembukaan. Nah, sekarang kita masuk ke konten utamanya. Jadi bagi yang nggak tahu, kemarin kita buat satu video tentang saham ICBP dan INDF. Jadi saham ICBP INDF auto reject bawah, ada perang bandar. Jadi di sini kita bahas latar belakang dari penurunan ICBP dan INDF, ada apa, ada sentimen apa, alurnya seperti apa, dan dari sudut pandang bandarmologi seperti apa. Nah, di video tersebut, dari sudut pandang bandarmologi itu kita bilang bahwa ada pihak yang mau keluar. Kenapa kita bilang seperti itu? Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena saya sudah mengamati. Jadi, saya sudah mengamati dari saham-saham lain itu. Jadi, mungkin ini bisa jadi referensi juga buat Bapak Ibu. Jadi, kalau ada saham, opening pembukaan udah langsung gap down atau ARB, dan waktu ARB ditutup dengan jumlah lot yang cukup besar, itu biasanya penurunannya akan terus berlanjut. Nah, jadi waktu kemarin saya berani bilang bahwa saham Indofood dan ICBP itu pasti kemungkinan besar akan turun lagi. Kenapa? Ya karena susunan antrian order booknya seperti ini. Menunjukkan seperti ini. Nah, ada bukti lain, bukan bukti, ini sekedar pendukung aja. Jadi pada jam 9 pagi hari tanggal 26 ini, tanggal 27 ini, itu pagi-pagi di jam 9 lebih 8 menit, ini di channel jam 9 lebih 8 menit, itu ada pembelian, bukan pembelian, tapi di broker summary INDF dan ICBP. Nah, ini broker summary-nya INDF dan ICBP. Itu dua-duanya yang melakukan penjualan adalah broker PD. Broker PD, broker retail, yang biasa kita sebut broker retail, Indo Premier Sekuritas. Dua-duanya secara kebetulan jualan saham Bank BRI, jualan saham ICBP dan INDF secara bersama-sama di jam 9. Itu suatu kebetulan yang cukup unik. Dua orang yang sama, misalkan ini dua orang, tapi dua orang yang sama punya INDF dan ICBP masing-masing masang 50.000. Itu kan kemungkinan yang sangat kecil sekali. Dan apalagi kalau dua orang ini berbeda, berarti dua orang ini hebat banget. Kenapa? Karena semua tahu, saya yakin semua yang di anggota grup belajar saham tahu, di Wiguna Investment tahu, kalau broker PD pagi-pagi jam 9 itu pasti nge-lag. Jadi nggak mungkin masang order. Dan biasanya ordernya kalah cepat. Kalaupun masang dari malam hari atau sebelumnya, biasanya ordernya kalah cepat sama broker-broker lain. Tapi ini ordernya bisa masuk duluan, paling cepat.
Ini apa ya, hal yang mungkin tanda kutip agak nggak wajar, apalagi di saham yang sedang pamornya sedang naik. Pamornya sedang naik. Jadi ini sebagai bukti tambahan aja, penguat tambahan bahwa ya memang ada satu pihak, entah mau pakai satu broker, dua broker, tiga broker yang memang mau keluar. Oke. Nah, di video kemarin itu muncul banyak pertanyaan. Salah satunya intinya di kolom komentar, di forum-forum saham itu muncul banyak apa ya, seperti kritik dari pasar, kritik dari beberapa orang. Ini ICBP kenapa akuisisinya di harga yang mahal, di per berapa belas kali, lalu kenapa ngutang, kan 90% pendanaannya dari utang dan segala macem. Nah, bahkan ada yang mengilustrasikan kayak lu beli ruko dan segini yang bocuan lah, nggak untung sama sekali. ICBP akuisisi Pine Hill dari sisi mana, dari sisi keuangan, dari sisi simulasi dia. Nah, ini nanti kita jawab nih. Cuma yang pasti saya sepanjang hari ini sore itu saya konsultasi dengan beberapa orang, ngobrol lah bukan konsultasi. Ngobrol santai dengan beberapa orang, salah satu CFO di salah satu perusahaan. Nah, yang saya tanyain semua yang ditanyakan publik, semua yang ditanyakan beberapa orang yang jadi argumen orang kenapa ICBP dirugikan segala macam. Salah satunya adalah kenapa kenapa harga akuisisinya itu mahal banget, di berapa belas kali per dan berapa belas kali ekuitasnya, atau sampai puluhan kali, mungkin berapa puluhan kali ekuitasnya. Kenapa mahal banget? Nah, ini menurut beliau itu ada dugaan. Kita kan tahu kemarin, coba kita lihat data ini ya. Data ICBP INDF. Oke. Nah, kita tahu kemarin yang diakuisisi adalah sahamnya kerabat AS dan pihak ketiga, pihak non afiliasi. Nah, cuma beliau sang CFO ini menduga bahwa pihak ketiga ini kan non afiliasi, tapi emang kita tahu non afiliasinya siapa? Kan kita nggak tahu. Nah, jadi bisa jadi ya dia juga. Bisa jadi dia juga yang mungkin pinjam nama, karena biasanya orang-orang pengusaha besar yang punya perusahaan di negara BVI itu, British Virgin Island itu biasanya kan ya, misalkan si Salim usaha patungan dia bisa aja, atau mungkin usahanya sendiri dia bisa aja pinjam nama. Jadi ada kemungkinan para Taipan itu biasanya katanya sering pinjam nama. Jadi bisa jadi ya dia juga. Kalau dia juga sebenarnya uang utangan buat beli Pine Hill itu masuknya ke dia juga, ke AS juga. Tapi ini cuma sekedar dugaan. Dan cuma sekedar sekedar analisa biasa aja. Jadi bukan berarti pasti ya. Enggak, ini cuma perkiraan aja, perkiraan dan dugaan. Nah, dengan akuisisi tersebut seharusnya AS ini punya cash yang cukup besar, bukan cukup besar lagi, besar banget. Punya cash yang besar banget. Nah, dan dia yakin di balik itu pasti ada strategi. Orang sepintar AS pasti udah punya strategi, pasti ada something lah. Ada something yang mungkin kita sebagai orang awam nggak tahu. Kita sebagai orang awam ngitung-ngitungnya ngitung biasa aja, ngitung ini secara bisnis rugi diakuisisi segala macam. Cuma mungkin beliau melihat hal yang berbeda. Terus muncul lagi pertanyaan, terus ICBP-nya gimana? Ngutang DER-nya jadi tinggi banget. Itu kan jadi ngejelekin rasio utangnya, jadi ngejelekin, jadi tinggi dan segala macam, itu jadi jelek. Nah, buat menjawab pertanyaan ini, itu beliau bilang seperti ini. Sebesar
Mereka, sebesar perusahaan mereka, pasti waktu minjem duit itu mereka udah simulasi dulu. Jadi mereka nggak asal minjem duit, gua minjem dong 300 miliar. Udah langsung keluar. Enggak, mereka simulasi dulu. Mereka bisa generate cash flow berapa, mereka bisa bayar beban bunga ini kira-kira bakal membebani berapa persen. Jadi mereka simulasi dulu semua. Jadi ya menurut pribadi saya juga, AS ini nggak mungkin lah buang reputasi yang udah dibangun ICBP sama INDF selama puluhan tahun. Pasti ada prinsip kehati-hatian dalam transaksi ini. Pasti ada prinsip kehati-hatian, dan ya bahasa lainnya adalah mungkin ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang dia mau kerjakan, something big yang kita nggak tahu. Mungkin itu, tapi itu sekedar analisa dari si CFO ini. Karena ya dia juga bilang nggak mungkin sih kalau ICBP dia korbanin, karena itu adalah mesin duit dia, Indomie itu mesin duit dia, jadi dia nggak mungkin lah ngorbanin ICBP, dan reputasi juga udah berpuluh-puluh tahun rusak cuma gara-gara gini doang. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan dan beberapa analisa orang-orang lain tentang ya intinya ICBP-nya dirugikan dan segala macam. Nah, itu argumen dari saya dan dari si CFO ini. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya. Jadi pertanyaannya adalah ICBP dan INDF ini pisau jatuh atau durian runtuh? Pisau jatuh atau durian runtuh? Nah, jadi kita kan berarti perlu tahu si objeknya ini, si INDF ICBP-nya ini durian atau pisau. Kalau lihat dari kinerja perusahaan, lihat dari bisnisnya, lihat dari apapun, silakan dilihat Indofood setiap seminar saham, setiap seminar pengenalan saham itu pasti disebut-sebut. Kalian makan Indomie, ini sahamnya ada ICBP, pasti disebut seperti itu. Di samping Unilever, atau Bank BCA, atau Bank BRI, pasti disebut-sebut. Nah, sekarang kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan yang ada isinya, bukan cuma tajam doang. Artinya apa? Artinya dua perusahaan ini durian. Walaupun penurunannya ya sama-sama jatuh, sama seperti pisau. Cuma yang ini durian, bukan pisau seperti saham-saham gorengan yang lain yang jatuh seperti ini. Jadi ini sudah dipastikan ini durian. Cuma walaupun ini durian, kalau duriannya jatuh dan kita langsung pasang badan, ya kita bonyok juga. Mungkin jatuhnya nggak sekali 2 kali, mungkin 3 kali. Itu kita bisa geger otak kali kejatuhan durian. Jadi walaupun durian yang jatuh, kita harus punya strategi. Kita nggak boleh terburu-buru. Ada durian jatuh, langsung kita kejar, langsung tadahin pakai tangan. Nah, itu kan tangan kita terluka. Jadi ada durian jatuh, ya pakai strategi. Misalkan, ada durian jatuh, supaya durian yang nggak pecah, misalkan ambil bantal, tatakin, atau ambil bed cover, tatakin, atau ambil apa. Nah, jadi pakai strategi. Sama di kejatuhan 2 saham ini pun kita harus pakai strategi. Nah, di sini sebenarnya ada 2 strategi yang mau saya share. Yang pertama itu adalah strategi average down. Strategi average down ya simply strategi money management. Strategi money management. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu itu udah pernah dapat kalkulator ini. Nah, misalkan kita contoh di saham Indofood dulu. Saham Indofood, kalau kita lihat chart monthly-nya itu ada demand area di kisaran harga berapa nih? 4.529, anggaplah 4.530. 4.530 ini demand areanya. Sekarang harganya 5.600. Harganya 5.600. Oke. Nah, sekarang kita coba simulasiin pakai kalkulator. Hari ini udah lewat, 5.600 udah lewat. Nah, setelah 5.600 kira-kira besok ARB di berapa?
kemungkinan ARB di 5208 ya, mungkin 5210 lah. Ya kan? Kita tulis 5210. Oke, jadi setiap ARB 5210 kita akan beli saham INDF. Nah, terus belinya berapa kali? Nah, tadi kan kita udah dapet tuh support demand area yang cukup kuatnya di batas 2000, di harga 2010 ini 4.500. Kita balik lagi ke Excel. 4.500 ada di pembelian ketiga. Artinya kita expect saham INDF itu ARB lagi 3 kali. Kita expect saham INDF ARB lagi 3 kali. Berarti beli di 5.210. 4845 kita buletin ke 4850. Lalu 4506 kita buletin ke 4510. Nah, harga-harga ini mungkin nggak sama persis kayak ARB sesungguhnya di market, karena ini ngitungnya 7% pas. Sementara ARB di market itu kan ada yang 7, ada yang 6,7. Jadi kadang nggak boleh lebih dari 7, jadi bisa 6,7, 6,9, cuma ya anggaplah semua rata 7, jadi paling beda-beda sedikit dari average aslinya. Nah, di sini misalkan saya punya dana 20 juta, di bawah sini saya contohin punya dana 20 juta, lalu strategi awalnya itu 20, 20, 30, 30-nya ini cadangan. Berarti 4 juta, 4 juta, 6 juta, sama ada sisa 6 juta buat cadangan. Nah, sisa 6 juta buat cadangan. Sisa 6 juta buat cadangan, ya berarti di 3 harga ini, di 3 harga pembelian ini, average kita akan jadi 4.511. Lotnya banyak 30 lot. 4.511, 30 lot. Sementara harga terakhir, benar ya? 4511 666 ya benar. 4511 lihat tuh. Kita masih punya cash 6 juta, benar. 4511 30. 4511 30. Ya, betul. Nah, kita punya average di harga 4511. Sementara pembelian terakhir kita di 4510, berarti harganya oh salah, ini bukan 4210. Makanya kok bingung kok 5210. Nah, harganya akan jadi 4.782. Sementara harga market terakhirnya 4510. Perlu berapa persen supaya untung, supaya naik untung? Kita tinggal hitung di kalkulator. Tadi di sini kita dapat harga average-nya harga awalnya 4510, closingnya 4510. 4510, harga average-nya 4782. Ini lebih enak. Nah, ini kita masukin startnya 4510, tadi 4782. Berarti kita cuma butuh saham Indofood naik 6%, 6,03% supaya kita BP. Dan biasanya saham-saham seperti ini kalau habis ARB beberapa kali, biasanya ketika rebound itu reboundnya cukup tinggi. Jadi itu salah satu strategi aja. Nah, cuma masalahnya adalah kita nggak tahu. Masalah dari strategi ini cuma satu. Kita nggak tahu kapan auto reject bawahnya selesai. Nah, ini saya pakai auto reject bawah sampai sini ini udah 5 kali. Sampai sini ini udah 5 kali berarti perkiraannya. Ini 1 kali, 2 kali. Sementara kita simulasi di sini 3 kali ARB lagi, berarti 5 kali ARB. Nah, sekarang direnungkan aja, sekelas Indofood, apakah mungkin akan auto reject bawah lebih dari 7 kali, lebih dari 8 kali? Mungkin aja. Kenapa? Karena ini ARB-nya asimetris, cuma 7%. Mungkin ARB asimetris turun 7% 5 kali, itu mungkin sama dengan auto reject bawah di market normal, sebesar 25%. Nah, ya cuma intinya
saham Indofood rasanya nggak pernah turun auto reject bawah 25% deh. Iya, rasanya nggak pernah turun auto reject bawah 25%. Jadi sebenarnya penurunan 25% nanti di saham Indofood itu adalah satu peluang. Satu peluang dan rasanya ya akan recovery lagi. Itu strategi average down yang pertama. Cuma itu kan hanya prediksi seorang manusia. Bisa salah. Jadi ada strategi kedua. Strategi kedua yang menurut saya lebih oke kalau misalkan mau trading, mau cari timing, dan punya waktu tentunya. Yaitu sesuai saran di video kemarin. Tunggu selling pressure turun dan buying pressure-nya naik. Jadi selama ini kan kita lihat di saham ICBP sama INDF ini yang kita lihat adalah power of buyer-nya nggak ada. Buyer power-nya nggak ada. 27. Nah, buyer power-nya nggak ada. Broker retail semua. Nah, jadi kita tunggu. Kalau misalnya ini strategi yang kedua ya, kita tunggu berarti kita harus liatin market dong. Atau pasang automatic order. Kita liatin market atau pasang automatic order. Jadi ketika antriannya sudah habis, bidnya sudah dibuka lagi, itu biasanya saham-saham seperti ini akan mulai bergerak lagi. Jadi mau saham apapun, mau saham gorengan, mau saham blue chip, kalau ARB terus ARB-nya dibuka, itu biasanya pertama retailnya mulai banyak masuk lagi dan harganya biasanya mulai bergerak lagi. Harganya mulai bergerak lagi. Nah, ketika harganya mulai bergerak lagi, itu biasanya harga akan volatile. Kenapa? Bisa jadi salah satu penyebab harga akan volatile beberapa hari itu adalah ngusir investor retail yang udah masuk. Karena kita tahu di 2 hari ke belakang investor retail udah banyak masuk. Investor retail udah banyak masuk, jadi kemungkinan waktu nanti bidnya dibuka, itu hari-hari setelahnya, 1 hari 2 hari setelahnya, itu akan bergerak volatile untuk usir investor retail. Sama lah kayak saham Bank BRI. Karena cara untuk ngeluarin investor retail itu bukan cuma buat harga sahamnya turun atau buat harga sahamnya nggak kemana-mana, tapi naikin aja. Karena kita umumnya, investor pada umumnya atau trader pada umumnya itu gampang puas. Dapat 4%, jual dulu, nanti turun lagi. Dapat 5%, jual dulu, nanti turun lagi. Tapi akhirnya ya naik terus. Nah, itu yang sedang terjadi di saham Bank BRI sekarang. Nah, sekarang mungkin investor retail udah mulai pikir-pikir masuk Bank BRI. Kemarin waktu turun semangat, sekarang udah mulai pikir-pikir masuk Bank BRI. Nah, jadi yaitu cara mengeluarkan investor retail, salah satu caranya adalah dengan buat harganya naik. Dan ketika harga naik itu nggak semua investor retail untung. Pasti ada investor retail yang berpikir mumpung rebound, cut loss dulu, dan segala macam. Karena ya yang saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya, investor retail ada 10, berarti ada 10 trading plan, ada 10 stop loss, ada 10 target profit. Dan kepalanya isinya beda-beda, emosinya beda-beda. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, menurut saya, kalau saya ditanya, ini INDF pisau jatuh atau durian runtuh? Menurut saya ini durian runtuh. Cuma, tadi, seruntuh-runtuhnya durian, bahkan ada uang gepokan jatuh dari langit pun yang banyak. Kalau Anda nggak pakai strategi, Anda akan mati sendiri sama uang jatuh atau durian runtuh itu. Jadi, pakailah strategi yang benar. Bisa dengan strategi average down tadi, dengan catatan kita percaya sama perusahaannya, satu, kekurangan ya tadi, kalau ternyata auto reject bawa lagi, nah yaitu kita tinggal memutuskan mau gunakan dana cadangannya kapan. Apakah setelah turun 10% lagi atau tidak, cuma rasanya untuk Salim Group enggak. Cuma kelebihannya, kalau ternyata selling pressure-nya itu dibuka atau mereda dan market langsung gap up, yang udah beli pakai strategi average down itu nggak ketinggalan. Bahkan mungkin bisa lebih untung. Bahkan mungkin bisa untung lebih dulu karena gap up kan kita nggak tahu bisa berapa persen, bisa 3%, 4%, tiba-tiba gap up. Seperti itu. Sementara strategi yang kedua,
ini yang sebenarnya yang cukup aman, yaitu tunggu selling pressure-nya turun dan buying pressure naik. Ciri-cirinya apa? Udah nggak ARB lagi. Offernya udah kebuka, bidnya udah ada, harganya udah mulai volatile. Nah, itu biasanya udah ada buying pressure untuk buat harga saham naik. Tapi kelemahan dari metode ini adalah mungkin waktu pagi-pagi dibuka udah gap up. Nah, kalau gitu kan ketinggalan, yang diuntungin yang strategi satu. Nah, jadi sebenarnya masing-masing strategi itu punya masing-masing kelebihan dan kekurangan. Jadi disesuaikan aja. Dan masalah belinya ICBP beli Pine Hill kemahalan, ICBP utangnya naik dan segala macem. Emang kita mau hold berapa lama sih nanyain sampai mikirin ICBP tahun 2021 DER-nya bakal naik DER-nya bakal naik, lalu beban bunganya bakal naik segala macam. Emang kita bakal pegang selama itu? Saya rasa nggak yakin. Saya rasa mayoritas, bahkan yang nonton video ini paling beli ICBP buat trading doang. Tapi ribetnya sama kayak investor mau pegang saham 10 tahun. Nah, jadi sebagai trader kita nyikapinnya gimana? Ya fleksibel aja. Kita ngikutin marketnya. Kalau marketnya turun, ya kita nggak usah lawan market. Kalau ternyata marketnya udah mulai reda, udah mulai ada buying pressure, ya kita ngikut market. Jadi jangan bertingkah seolah kita seorang investor padahal kita cuma mau trading. Begitupun sebaliknya. Nah, seperti itu. Jadi itu menurut saya pandangan saya di saham INDF. Ini semua bukan rekomendasi, ini cuma strategi dan hasil diskusi saya sama beberapa orang yang saya sharing. Saya nggak ada kepentingan apapun. Jadi silakan dijadikan pertimbangan. Mari kita berdiskusi yang sehat di kolom komentar dengan tidak menjelekkan pribadi, tapi mari kita ya diskusi sehat lah. Kita nanya atau berargumen, monggo, saya pasti jawab kok, nggak mungkin nggak jawab kecuali kelewat. Jadi ya itu paling yang bisa saya share. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan dengan ini pembahasan ICBP dan Indofood di YouTube ini akan saya stop. Jadi cukup sampai di sini pembahasan ICBP dan Indofood. Sisanya itu silakan follow channel aja, karena sisanya follow di channel. Sama kayak Bank BRI. Bank BRI setelah kita bahas terakhir yang kenapa investor lokal tidak bisa menggerakkan harga saham Bank BRI, itu kita langsung kita nggak bahas lagi di YouTube. Jadi kita langsung bahasnya di Telegram, channel Telegram. Seperti itu. Jadi thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.